Anda, para perempuan, entah Anda masih muda, entah Anda udah tua, kalau datang bulan, itu jangan langsung dibuang pembalutnya. Disiram dulu, dicuci dulu, dibersihkan dulu. Seperti itu ya. Dibersihkan dulu. Kemudian jangan dibiasakan pulang kerja, capeknya kayak gimana, jangan dibiasakan masuk ke dalam kamar. Cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Minimal kita wudhu. Minimal. Baru masuk ke kamar. Kenapa? Apapun yang kita bawa dari luar rumah, itu semuanya masuk ke kamar. Itulah kenapa dalam dunia pengobatan, kamar adalah wilayah paling angker kedua setelah kamar mandi. Yeah. Nah, bahkan nanti efek buruknya apa? Tidur jadi direp-repin, tahu? Direp-repin. Tidur jadi nggak nyenyak. Nanti efek buruknya jadi nyaman di tempat tidur, jadi mager, jadi males-malesan. Ciri-cirinya apa? Minimal kita udah berani makan di dalam kamar, itu ciri-ciri kamar itu bermasalah. Jadi kita merasa biasa makan di dalam kamar, itu ciri-ciri kamar itu bermasalah. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian kamar itu jarang terbuka jendelanya, jarang terbuka sirkulasi udara, itu juga bisa jadi pengaruhnya. Bukan rumahnya yang salah, namun kita sebagai penghuninya yang salah. Maka hati-hati teman-teman, rumah itu bukan dipagerin pakai ajimat, bukan pagerin pakai rajah-rajah, bukan. Pagerin rumah itu tergantung kitanya yang menempatinya. Bagaimana kita sebagai penghuninya, ibadah tidak, rukun tidak, damai tidak. Kalau kita ibadah, kita rukun, kita damai, insya Allah nyamuk aja nggak ada. Sok, teman-teman yang rumahnya banyak nyamuk, sok, sering berantem nggak dengan pasangan? Ya, sering berantem nggak dengan pasangan? Teman-teman yang rumahnya banyak nyamuk, sering berantem nggak sama pasangan? Nah, adanya nyamuk masuk ke dalam rumah, nyamuk itu hanya membaca sinyal hawa panas. Nyamuk itu membawa sinyal panas. Jadi ketika ada hawa panas, dia akan masuk. Itu nyamuk. Ditambah lagi udah hawa rumahnya panas, rumahnya berantakan. Udah banyak nyamuk. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nyamuk itu sebetulnya nggak usah kita pakai obat bakar, nggak usah pakai semprot-semprot nyamuk, nggak usah sebetulnya. Cukup kita berdamai di dalam rumah kita. Jangan suka berantem sama pasangan. Aman rumah itu nggak ada nyamuk. Karena nyamuk itu hanya membaca hawa panas. Karena sensornya itu ada 13 pasang mata. Jadi nyamuk itu ketika kita lihat, kita zoom, ternyata nyamuk itu memiliki 13 pasang mata, teman-teman. Luar biasa ya, penciptaan Allah. Nyamuk makhluk sangat kecil, ternyata punya mata 13 pasang mata. Sob teman-teman, kan sering ya ada nyamuk di tangan. Kita dari belakang nih mau nyingkirin. Nyamuknya udah pergi duluan. Kenapa? Karena dia punya 13 pasang mata, teman-teman. Jadi matanya ada di kepala itu 13 pasang mata. Jadi kalau kamera mungkin 360 ya kameranya ya. Jadi semua sekelilingnya bisa kelihatan sama nyamuk. Nah, itu teman-teman, ya. Terus gimana kalau anak laki-laki saya suka makan di kamar? Nggak baik, teman-teman. Nggak baik. Kenapa? Satu, khawatir ada makanan yang jatuh, nanti jadi banyak semut. Khawatir nanti ada makanan yang jatuh, nanti jadi banyak serangga. Nah, itu mungkin efek ke sana. Namun gini, makan di dalam kamar tidur itu sangat-sangat nggak baik, teman-teman. Kenapa? Karena itu akan berdampak buruk kepada si penghuni kamarnya. Berdampak buruk pada si penghuni kamarnya. Ini ciri-ciri orang yang punya masalah kejiwaan. Bukan orang stres loh ya. Masalah kejiwaan itu apa? Orang yang jarang mandi, orang yang malas mandi, orang yang takut air. Ini ciri-ciri udah punya masalah kejiwaan. Orang yang betah dengan tempat yang berantakan, orang yang betah dengan tempat yang gelap. Ini ciri-ciri udah punya masalah kejiwaan, teman-teman. Orang yang nyaman makan di dalam kamar, kecuali orang sakit ya. Itu seperti itu, teman-teman. Dia aktivitasnya semua di dalam kamar. Ini nggak baik, teman-teman. Nggak baik. Takut kena sinar matahari. Kan biasanya kayak gitu. Orang-orang yang hobi makan di dalam kamar kan biasanya takut sama sinar matahari. Nah, karena punya hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kamar itu satu gini. Usahakan kamar kita itu tetap bersih, tetap rapih. Hindarkan kamar kita dari pakaian-pakaian yang bergelantung. Hindarkan kamar kita dari pakaian-pakaian yang bergelantung. Boleh kalau hanya 1-2 pakaian itu boleh. Tapi kalau full penuh setembok, jangan teman-teman. Jangan ya, jangan.